Fiddin. Terakhir sampai di 49 paragraf ke-5 1 49 malam Jami Gati Adilati Tauhid Al Gati di kita dulu 1 malam dunia kedua Wajami Adillah. Jami Adillah Sudah dibaca ya? sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Dan kita sampai di halaman 49. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas mengenai ilmu yang wajib bagi setiap orang, baik Islam, baik laki-laki ataupun wanita, yaitu ilmu tauhid, ilmu sir, dan ilmu syariah. Ilmu sir yaitu ilmu yang berkaitan dengan hati dan amalan-amalannya atau sifat-sifatnya. Kita sampai di pertemuan yang lalu juga membahas masalah ilmu akidah itu, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makna dari sifat-sifat wajib itu berkaitan juga dengan sifat Nabi Muhammad SAW, bahwa dia adalah Muhammad SAW, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang jujur atas segala yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala sesuatu yang warid datang dari lisan Muhammad SAW tentang perkara akhirat adalah segala sesuatu yang benar. Wa iyyaka an tabda' fi dinillahi ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala atharun fatakuna ma'allahi subhanahu ala a'zami khatar. Ini juga sudah ya. Dan hati-hati kamu dari perkara bid'ah yang tidak datang dari suatu perkara yang tidak datang dari kitab atau dari riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kamu, posisi kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan berada dalam posisi yang sangat sah. Nah, maksudnya yang tidak datang dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis, yaitu yang bertentangan dengan kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan maksudnya yang tidak ada riwayat Nabi melakukannya atau tidak. Nah, ini kita sudah pernah membahasnya masalah bid'ah ini. Jadi saya tidak akan membahas lagi. Pegang saja makna bid'ah itu, definisi dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan segala sesuatu yang bid'ah adalah segala sesuatu perbuatan yang dicetuskan. Maksudnya dicetuskan di sini suatu perbuatan yang baru, yang belum pernah ada yang mencetuskan. Maksudnya yang dicetuskan, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bertentangan dengan Al-Quran. Ini yang harus digarisbawahi. Bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadits dan ijma' ulama, kesepakatan ulama. Itu adalah bid'ah dhalalah finnar. Dan kita lihat Imam Ghazali di sini berbicara masalah bid'ah
setelah dia berbicara masalah akidah. Setelah dia berbicara masalah akidah. Jadi hadis Nabi itu tentang perkara bid'ah itu tidak berkaitan dengan ibadah furu'iyah, tapi berkaitan dengan usul. Berkaitan dengan usul, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Hadis Nabi itu tidak berkaitan dengan ibadah furu'. Ibadah furu'. Usul itu berarti berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah. Tauhid. Ya, berkaitan dengan tauhid. Nah, ini kita membahas itu, membahas tauhid. Imam Ghazali menyebut mengenai bid'ah, dan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kitab, kalau tidak salah, Risalatul Mu'awanah, dia juga menjelaskan perkara bid'ah ini 99% berkaitan dengan akidah. Yang 1%-nya berkaitan dengan furu', dan itu jarang didapat. Jarang didapat. Nah, berkaitan dengan akidah maksudnya mereka yang memiliki pemahaman yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memahami sifat-sifat Allah, atau memahami malaikatnya, memahami kitab-kitabnya, memahami rasul-rasulnya, memahami hari akhir. Begitu juga qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pemahaman yang tidak difahami oleh Rasulullah SAW, maka mereka itulah pembuat bid'ah. Mereka itu pelaku bid'ah yang sebenarnya. Itu sebabnya mereka berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meyakini sesuatu yang berbeda dengan keyakinan Rasulullah SAW. Walaupun mereka tidak kekal, karena mereka tetap muslim, sebagai seorang muslim. Tapi orang musyrik, walaupun dia baik, tapi ketika keyakinannya tidak sama dengan keyakinan Rasulullah SAW, maka dia berada di dalam api neraka, kekal di dalamnya. Walaupun dia ahlul kitab, kekal di dalamnya. Tapi kalau dia bersyahadat, cuma dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan Nabi dalam beberapa titik, pondasinya sama, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tapi secara tafsir, secara rinci dalam memahami makna kalimat itu berbeda dengan Rasulullah SAW, maka dia juga akan mengalami keburukan nanti di hari kebangkitan. Itu yang dinamakan bid'ah dhalalah finnar. Dhalalah finnar. Dan makanya dia, Imam Ghazali mengatakan, fatakuna ma'allah subhanahu ala a'zami khatar, berada di dalam bahaya yang sangat besar sekali. Nah, bid'ah itu bisa dibaca nanti di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sampai membahas bid'ah itu beberapa. Ada bid'ah atas nama kaum sufi, bid'ah yang buruk tapi atas nama kaum sufi, yaitu bid'ah dalam perbuatan mubah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bangun rumah yang besar-besar dengan sahabatnya. Kemudian kita bangun rumah yang gede, tingkat, padahal tidak diperlukan. Nabi Muhammad SAW makannya tidak berlebih-lebihan, kita makan berlebih-lebihan. Bid'ah. Bid'ah. Dan itu perbuatan yang tidak baik, juga perbuatan yang tidak baik. Kemudian hal-hal lainnya yang termasuk berlebih-lebihan dalam perkara mubah yang bermadarat bagi rohani kita. Nabi Muhammad SAW sedikit berbicara, kita banyak ngomong. Berarti kita berbuat bid'ah, dan itu bermadarat buat agama, bermadarat buat agama kita. Kita berbuat bid'ah walaupun tidak termasuk bid'ah yang dhalalah finnar, tidak termasuk bid'ah yang dhalalah finnar. Nabi Muhammad tidurnya berapa jam? Kita tidurnya
Satu hari 16 jam sendiri. Malam tidur, habis sholat subuh tidur, habis zuhur tidur, waktu kerja tidur. La haula wala quwwata illa billah. Tidur terus. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu juga berbuat bid'ah. Nggak sengaja tidurnya Ustaz. Nah, kecuali kalau tidak sengaja tidur niat ya. Tidur niat. Baik, kita lakukan. Kita lanjutkan. Wa jami'u adillati tauhidi mawjudun asluha fi kitabillah ta'ala. Segala dalil-dalil tentang tauhid ini terdapat sumbernya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakaraha syuyukhuna radhiyallahu anhum fi kitabihim alladhi sannafuha fi usulud diyanat. Dia berkata bahwa guru-guru dia telah menjelaskan hal itu. Imam Haramain guru. Imam Haramain guru. Imam Haramain, guru dia Imam Haramain telah menjelaskan semua itu di dalam kitab-kitabnya alladzi sannafuha fi usulid diyanat, yang dia tulis dalam asal usul ad-diyanat, asal usul agama gitu ya, keagamaan. Jadi siapa yang mau membahasnya lebih lanjut, maka dia memerintahkan agar mencari kitab-kitab gurunya yang membahas tentang dalil-dalil itu, atau kitab-kitab yang lain. Ini Imam Ghazali di masanya gurunya adalah Imam Haramain itu. Tapi Imam Ghazali sendiri menulis penjelasan tentang tauhid di kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Sekarang ini lebih mudah kita mendapatkan kitab penjelasan tentang tauhid, tapi kita juga harus berhati-hati. Ada yang bagi-baginya gratis, itu tidak betul. Bagi kitab-kitab tauhid gratis dari sana sini, masukkan ke masjid-masjid. Nah, itu saya membaca beberapa yang terdapat di dalam kitab itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh salaf pendahulu kita. Jadi jangan kemudian pergi umroh dapat kitab gratis kemudian alhamdulillah ini berkahnya umroh. Itu bahaya yang gratis itu lah. Banyak di antara kita yang tidak paham, pergi umroh dapat kitab gratis, sampai rumah dia buka, dia baca, dia pelajari, akidahnya melenceng. Karena tidak jelas, dia belajar kitab akidah dari sumber yang tidak jelas. Kalau mau belajar akidah harus dari sumber yang jelas, sebab itu berkaitan dengan keyakinan. Kalau berkaitan dengan keyakinan kita menyimpang dari keyakinan Nabi, kata Imam Ghazali, ala a'zami khatar, berada di dalam bahaya yang sangat besar. Ini bukan main-main. Lebih baik kita salah dalam mengerjakan sholat daripada salah akidah. Kalau sudah salah akidah ini, pertama dosanya besar, kedua merubahnya susah. Pemahaman keyakinan ini kalau sudah melenceng dari jalan yang benar, kita mau meluruskannya lagi susah. Sebab itu berkaitan dengan keyakinan. Namanya keyakinan itu, dia yakin itu yang benar. Tapi kalau kita salah sholat umpamanya, karena kebodohan kita salah dalam mengerjakan sholat, itu lebih mudah kita membenarkannya. Kita tinggal memberitahu bahwa cara sholat kamu salah, selesai. Tapi kalau menyimpang dalam akidah, susah kita memberitahu. Makanya sebelum menyimpang, antisipasinya apa? Mencari sumber yang jelas. Mencari sumber yang jelas dalam mempelajari akidah,
tauhid dan mencari guru yang pemahamannya benar. Makanya dalam hal akidah ini Imam Ghazali langsung menjelaskan setelah dia menyebutkan masalah-masalah tentang akidah itu terdapat sumbernya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau Imam Ghazali mengatakan dalil-dalilnya ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, kan selesai sumbernya kitab Al-Qur'an. Tapi Imam Ghazali menjelaskan lagi bahwa guru-gurunya telah menjelaskan itu di dalam kitab-kitabnya. Jadi jangan baca langsung dari Al-Qur'annya, tapi baca kitab guru-gurunya yang menjelaskan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kita bisa baca kitab umpamanya Jauharatut Tauhid. Kita juga bisa baca kitab Lijamul Awam Imam Ghazali. Kemudian kita bisa baca kitab Aqidatul Awam. Kalau Aqidatul Awam itu sering dibaca di majelis-majelis. Tapi yang menjelaskan Aqidatul Awamnya juga harus benar, harus lurus. Kemudian ada juga kitab Durusut Tauhid. Kita baca, belajar dari seorang guru yang pemahamannya benar. Nah, dengan begitu aman keyakinan kita. Kalau kemudian yang lebih penting lagi, anak-anak kita ini harus belajar tauhid yang benar, yang lurus itu apa? Tauhid, akidah yang lurus itu apa? Sebab kasihan kalau mereka tidak pernah kita ajarkan kepada mereka itu akidah yang lurus, dan mereka tidak berkecimpung dalam bidang agama, sekolah universitas lulus, ilmunya bagus, kerjaannya bagus, akidahnya melenceng. Nah, berbahaya. Nah, akidah yang lurus tanpa mengecilkan keyakinan orang lain, jangankan keyakinan yang berbeda antar sesama Islam. Kita tidak boleh mengecilkan keyakinan non-muslim. Kita tidak boleh mengecilkan. Maksudnya mengecilkan di sini merendah-rendahkan mereka, tidak diperbolehkan. Kita tetap harus menghormati keyakinan orang lain. Tapi akidah yang lurus adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu bengkok. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Siapa yang ingin membacanya, maka buku itu tersedia. Beliau mengatakan bahwa akidah yang lurus adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang, ini penting lagi, sekarang yang bilang dirinya Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya adalah Asy'ariyah, yang dihimpun, ditulis atau dijelaskan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari atau juga Maturidiyah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dan dia mengatakan, dan alhamdulillah itu adalah akidah kami. Dia mengatakan, itu adalah akidah kami dan akidah datuk-datuk kami Al-Husainiyin sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, datuk-datuk kami keturunan Husain sampai Rasulullah SAW. Jadi nanti silahkan merujuk di dalam kitab itu. Sedangkan selain itu akidah yang menyimpang. Walaupun kita masih bertemu di dalam sumbernya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Orang yang bersyahadat tidak boleh kita kafir-kafirkan. Kalau dia bersyahadat, apalagi dia sholat, dia puasa, dia tetap Islam. Tidak boleh kita kafirkan walaupun ada beberapa keyakinannya yang menyimpang.
Begitu pula kita bisa melihat di kitab Ma'arijul Hidayah karya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia di situ menjelaskan 72 golongan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena di dalam hadis Rasul SAW bersabda, dan umatku wasataftariqu ummati 73 firqatan. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, satu di surga, yang lain di neraka. Yaitu Islam, orang Islam. Dia tidak di neraka abadi, tapi dia salah dalam berbuat bid'ah di dalam keyakinan. Berbuat bid'ah di dalam keyakinan. Ini disebutkan di dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Dia menyebutkan 72 golongan yang menyimpang itu apa aja. Dia jelaskan bentuknya seperti apa, sifat-sifatnya. Dan yang lurus, yang benar, dia mengatakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di dalam kitab Al-Ibris, bukan iblis ya, Ibris. Nah, nanti salah dengar, nanti direkam, oh ini iblis, bukan Ibris. Iblis itu dari kata baroza. Baroza itu sesuatu yang muncul. Di dalam kitab Al-Ibris yang meliput kalam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Dia keturunan Sayyidina Hasan. Dia ditanya oleh salah satu muridnya, apakah mungkin seseorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang akidahnya dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya? Dia menjawab, tidak mungkin wali akidahnya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan itu. Ini yang bicara orang punya kedudukan tinggi. Jadi saya tidak berbicara mengecilkan orang yang berkeyakinan berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita berbicara ilmu ini ya. Kita berbicara ilmu dan dalil-dalilnya diucapkan oleh ulama. Maka kalau kita mau belajar akidah, ya saya harus menyebutkan sumber-sumbernya. Ini pemahaman yang salah, ini pemahaman yang benar. Ini dalam forum majelis, dalam forum pembelajaran akidah. Tapi kalau sudah di luar sana, kita tidak boleh mengatakan saya akidah yang paling benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling benar. Perang kita, bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan kita. Keyakinan itu di sini, ada di dalam hati, bukan di sini, bukan di mulut. Sudah simpan pelajaran yang benar. Di luar sana kalau ada orang punya keyakinan yang berbeda dengan kita, tetap kita harus menghargai. Tetap kita harus berhubungan dengan baik. Enggak, ini keyakinannya menyimpang, kita tidak boleh berhubungan dengan orang ini, harus kita jauh. Tidak seperti itu. Walaupun Habib Ali As-Sakran, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Ma'arijul Hidayah, dia sangat keras sekali. Orang yang berbeda keyakinannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan engkau duduk bersama dia, jangan engkau datang undangannya, jangan engkau kumpul dengan orang-orang itu. Dia keras sekali. Maksudnya keras di situ bukan memutuskan hubungan, tapi dulu, di masa dulu, kaum Alawiyin keturunan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir sampai nasabnya ke Rasulullah SAW. Kaum Alawiyin ini di masa itu, mereka ini sangat-sangat berhati-hati dengan akidah keyakinan mereka yang sampai pemahamannya ke Rasulullah SAW itu yang menjadikan Sayyidina al-Muhajir hijrah dari
Basrah dari Irak menuju ke Hadramut karena dia mau menyelamatkan akidah. Karena di saat itu terjadi fitnah besar-besaran. Nah, kemudian mereka memang menjaga akidah itu luar biasa sampai ketika di masa mereka tinggal kaum Alawiyin ini di kota Tarim, itu mereka membuat pagar itu mereka buat khusus untuk kalangan Alawiyin. Bukan mereka itu eksklusif tidak mau bergaul gitu ya. Bukan mereka eksklusif tidak mau bergaul dengan orang luar. Tapi mereka membuat pagar itu buat anak-anaknya agar tidak keluar dari pagar itu kecuali mereka sudah siap bergaul dengan orang. Karena mereka takut kalau keluar dari pagar itu kumpul dengan orang lain, kena pemahaman yang berbeda, akidahnya melenceng dari akidah datuknya. Sampai seperti itu. Buat pagar, sampai buat pagar mereka ini. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga mengatakan dia waktu masa kecilnya belajar ilmu dari ayahnya sendiri. Ayahnya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayahnya ini seorang mufti. Orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mufti Makkah. Habib Ali waktu masih kecil belajar dengan ayahnya di Mekah. Di Mekah nih belajarnya. Kata Habib Ali, di Mekah itu setiap hari ayah saya tidak pernah mengizinkan saya pergi ke Masjidil Haram. Sholatnya ya sama ayahnya itu. Padahal Masjidil Haram lebih afdol, pahalanya berlipat-lipat. Lama-lama dia tanya Habib Ali, wahai ayah, saya ini kepingin istiqomah di Masjidil Haram, kenapa kamu larang? Kata ayahnya, hai Ali, saya takut kamu cari pahala lipat-lipat di Mekah, tapi kamu nanti di jalan ketemu orang, akidah kamu jadi melenceng. Lebih baik kamu di sini saja, tidak dapat yang lipat-lipat, tapi akidah kamu ini selamat. Akidah kamu selamat seperti akidah datuk-datuk kamu. Itu lebih baik daripada kamu mengejar pahala sunnah di Masjidil Haram, pulang membawa akidah yang berbeda dengan akidah datuk kamu. Nah, mereka ini menjaga sampai seperti itu. Nah, kalau di zaman ini sudah nggak bisa kita. Mungkin anak kita tutup di rumah, kunci rumahnya, jangan keluar. Nah, kumpul di sini aja. Berontak anaknya malah jadi rusak nanti. Nggak bisa. Ini anak zaman sekarang sudah beda. Situasinya berbeda, zamannya berbeda. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sejak kecil biasakan ke telinga mereka jangan keluar dari akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus di telinga mereka. Tapi bukan cuma doktrin, pelajari, jelaskan. Kalau cuma doktrin, nanti mereka besar akidahnya Asy'ariyah, ada angin dari kanan bilang wah Asy'ariyah itu sesat, bingung, tidak bisa membuktikan apa-apa. Harus belajar, harus belajar. Jadi apalagi di zaman ini banyak sekali pemahaman yang melenceng dari pemahaman yang benar, pemahaman yang benar mengenai tauhid ini. Nah, maka kita harus berhati-hati, walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa bergaul dengan siapapun, tapi kita harus menguatkan dulu usul, pokok akidah kita ini harus kuat terlebih dahulu. Kalau enggak, nanti kita tidak punya pegangan di dalam hidup. Habib Ali juga mengatakan, man la salat tariq ahli tahayyam wada'. Siapa yang menempuh jalan tidak sama dengan jalan hidup keluarganya, maksudnya dari kaum Alawiyin ya, dari Bani Alawi yang jalan hidupnya, akidahnya tidak sesuai dengan akidah pendahulunya, tahayyam wada',
Kata Habib Ali, dia akan hidup dalam kebingungan dan hilang. Jadi harus kembali kepada jalan datuk-datuk kita, yaitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu seperti apa? Nah, itu harus belajar, harus tahu seperti apa. Nah, saya sempat merangkumnya dalam buku. Saya terjemahkan ucapan-ucapan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang akidah, kemudian saya rangkum di dalam buku. Saya kasih judul Akidah Bani Alawi. Sebab orang zaman sekarang ini, pertama banyak orang pemahamannya melenceng, kedua tidak jujur. Jadi dia mau yang dia fahami itu yang menang. Padahal ini bukan masalah menang kalah, ini masalah selamat atau tidak. Kita mau cari keselamatan di akhirat atau tidak. Ini bukan masalah menang-menangan. Oh, ini menang, ini Ahlussunnah. Mau dianggap kalah, Ahlussunnah itu tidak mencoreng nama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau berdialog itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau mau debat-debatan, wah, itu kena, itu dia kalah. Akidah kita yang menang. Tidak ada urusannya kalah sama menang ini. Kalaupun kita dikalahkan beribu kali, pendapat kita dikalahkan beribu kali, kekalahan itu tidak menjadikan akidah itu melenceng. Tapi ini yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan akidah yang benar ini dengan cara yang baik supaya dipahami oleh orang, menyelamatkan orang dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rangkum di dalam kitab Akidah Bani Alawi ini yang menjelaskan secara detail. Sebab ada yang bilang, ada buku yang mengatakan, oh, Bani Alawi itu akidahnya Syiah. Nggak sama dengan Syiah, beda dengan Syiah. Dia tidak Syiah, dia tidak Wahabi. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan itu di dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Dia tidak bermusuhan dengan Wahabi, dia tidak bermusuhan dengan Syiah, tapi dia tegaskan bahwa kita bukan Wahabi, kita bukan Syiah. Saya bicara seperti ini karena kita di forum pembelajaran. Tapi kalau di luar kita bisa perang kayak gini kan. Nggak boleh. Ini di forum pembelajaran kita harus jelas. Kita bukan Syiah, kita bukan Wahabi. Tapi kita tidak musuhan dengan siapa-siapa. Kita ada di tengah-tengah antara Syiah dengan Wahabi. Kita mencintai Ahlul Bait, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan. Kita juga mencintai sahabat, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan. Kita ma baina farthin wa damin labanun sa'ibun. Kita ini berada di antara kotoran dan darah, tengah-tengahnya mengalir air susu yang jernih. Air susu sapi itu dia mengalir, jadi ada kotoran sama darah. Tengah-tengahnya ngalir air susu yang putih jernih, bisa diminum. Kita bukan kotoran, bukan darah, tapi kita yang di tengah itu. Air susu itu seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita mau membahas akidah yang benar, gunakan hati yang jernih, akal yang jernih, yang objektif, bukan mau menang kalah, tapi kita mau cari selamat. Kamu mau cari selamat? Lihat itu, datuk kamu, bapak kamu, datuk-datuk kamu dulu akidahnya seperti apa? Kita tahu sejarahnya, jelas. Sejarah mereka itu jelas. Sejarahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi jelas, riwayatnya ada. Orangnya meninggalnya baru 100 tahun yang lalu. Tidak usah Habib Ali, yang baru-baru nih, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf
Gresik. Meninggalnya mungkin baru 50 tahun atau 60 tahun yang lalu. Meninggalnya. Baru. Habib Muhammad bin Hussein al-Idrus. Ada Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Ada Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Di Pekalongan ada, di Tegal ada, di Jakarta banyak, Kuitang, baru semua ini. Akidah mereka, kita tahu mereka orang yang betul-betul bukan cuma sekedar memiliki ilmu, tapi kita tahu mereka ini termasuk orang yang lurus hidupnya dan manfaat, berkah, hidupnya berkah, dan mereka orang-orang soleh, orang-orang yang soleh. Mereka memiliki bapaknya memiliki bapak, semuanya orang-orang yang bermanfaat di muka bumi ini sampai ke Rasulullah SAW. Termasuk Wali Songo yang membawa Islam ke Indonesia ini. Mereka juga akidahnya sama dengan akidah Bani Alawi, karena mereka itu termasuk Bani Alawi. Wali Songo itu Bani Alawi. Walaupun ada yang mengatakan Kalijogo tidak termasuk. Nah, saya tidak pernah menelitinya sampai ke dalam-dalam, tapi saya tahu sebagian dari Wali Songo itu nasabnya sampai ke Abdul Khan, atau yang nama aslinya bukan Abdul Khan tapi Abdullah. Nah, Abdul Khan itu artinya Abdullah bin Abdul Malik, kalau tidak salah, bin Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Malik, lupa saya, kalau tidak salah bin Alwi. India ya saya. India. Dari India, asalnya dari Hadramut. Asalnya kan dari Hadramut. Jadi nasabnya berbeda dengan Asgaf al-Idrus, karena ini sumbernya dari kakak adik, yang ini dari Ali, yang ini dari Alwi. Jadi dari Amul Faqih, pamannya Faqihul Muqaddam. Kalau selain keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra, dari keturunan Sayyidina Ali, itu termasuk Sahih bukan? Bukan. Jadi Sayyidina Ali ini punya istri banyak, anaknya juga banyak. Yang dari Sayyidah Fatimah, laki-lakinya yang hidup hanya Hasan dan Husain. Dia punya anak Muhsin, meninggal. Nah, keturunan Nabi Muhammad SAW itu Nabi mengatakan dari Fatimah, bukan dari Ali, ya dari Fatimah. Nah, Fatimah menikah dengan Ali, itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ali menikah dengan wanita selain Fatimah, maka anak-anaknya bukan keturunan Nabi. Anak-anak Sayyidina Ali dari selain Fatimah bukan keturunan Nabi. Dan Sayyidina Ali memerintahkan anak-anaknya yang dari selain Fatimah itu untuk membela Hasan dan Husain, mencintai Hasan dan Husain. Anak-anaknya Sayyidina Ali selain dari Fatimah itu, keturunannya itu termasuk yang mati di peristiwa Karbala bersama Sayyidina Husain, membela Sayyidina Husain. Jadi mereka muhib, dan itu diperintahkan oleh Sayyidina Ali. Turunannya sampai sekarang masih tidak ada. Pengarang itu saat Wahab Asy'aroni mengakui ini keturunan Sayyidina Ali. Iya, orang bisa mengaku itu tapi tidak terbukti, mungkin tidak otentik. Kalau yang namanya keturunan Nabi itu otentik, nasabnya otentik, bisa dibuktikan. Tapi itu bukan tidak penting, sesuatu yang penting, tapi tujuan membuktikan keturunan Nabi itu bukan untuk gede-gedean atau bangga-banggaan, ya. Tapi memang keturunan Nabi itu harus dijaga. Sebab kalau tidak dijaga, kiamat terjadi. Kepengen cepet kiamat mana? Ada orang bilang, apa itu urusan nasab keturunan Nabi? Ini kalau tidak dijaga, kamu juga mati, kamu. Kiamat terjadi. Sebab
nanti sebelum kiamat itu habis keturunan Nabi, baru habis kemudian umat Islam. Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ada orang Islam di muka bumi jadi kiamat. Quran ini, selagi ada Quran itu ada keturunan Nabi, selagi ada keturunan Nabi itu ada Al-Quran. Rasul SAW mengatakan la yatafarraqa hatta yarida 'alaiha al-haud. Keturunan Nabi dengan Al-Quran itu tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangi aku di telaga Haudku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita masih bisa baca Al-Quran, itu berarti keturunan Nabi itu masih ada. Kalau nanti orang sudah tidak kenal Al-Quran lagi, berarti sudah lenyap di muka bumi ini. Siapa yang kepingin cepat kiamat, ya dia menafikan keturunan Nabi. Tidak ada keturunan Nabi. Oh berarti ini kepingin kiamat cepat. Nah, Rasulullah SAW sudah mengatakan itu berdampingan terus. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu belahan dari aku. Man yabsituni yabsituha wa man yaghbiduni yaghbiduha. Siapa yang menjadikan Fatimah itu bahagia, dia menjadikan aku bahagia. Siapa yang menjadikan Fatimah itu marah, dia menjadikan aku marah. Kemudian Nabi mengatakan kullu nasabin wa sababin wa sihrin yang qati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Setiap nasab dan hubungan yang terjalin karena perkawinan dan periparan terputus di hari kiamat kecuali nasabku. Kecuali nasabku. Berarti keturunannya ada. Nabi mengatakan kecuali nasabku. Maksudnya keturunanku. Berarti keturunan Nabi itu ada. Nah, dan ini hadis tidak bisa dipungkiri. Hadis ini tidak bisa dipungkiri. Nah, akhirnya jadi bahas kemana-mana ini kita ya. Gara-gara kalimat bid'ah ini, saya kadang-kadang kalau tidak diingatkan suka lupa. Malam ya'ti bi kitabillah fatakun. Jadi kita belum nambah sampai di usulid diyanat gitu ya. Wa 'alal jumlah, ini sebagai penutup. Wa 'alal jumlah, kesimpulannya kullu ma la ta'manul halak ma'a jahlihi fatuliba alaihi fatalabu ilmihi fardun la yasughu laka tarkuhu fahadhihi wa billahi taufiq. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang jika kamu tidak ketahui bisa mengakibatkan kehancuran dan kebinasaanmu, maka sesuatu itu wajib kamu cari dan haram kamu tinggalkan. Karena membahayakan diri itu di dalam agama dosa, perbuatan dosa. Tidak boleh. Orang ambil pisau bunuh diri, dosa. Atau orang banji jumping, haram. Membahayakan diri loh. Banji jumpingnya kan loncat dari atas bukit tebing bisa mati, itu membahayakan diri, tidak boleh. Sampai ada ulama mengatakan tinju haram. Ada ulama yang mengatakan tinju haram karena merusak, dipukuli terus kepalanya bisa rusak, apalagi sparring yang bebas itu ya, bisa sampai mati, ditonton lagi. Orang ngadu domba aja, ngadu kambing, ngadu semut itu dosa. Ini nonton ngadu manusia, pukul-pukulan, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ada yang haramkan. Membahayakan diri sendiri juga haram. Termasuk membahayakan diri kita masuk ke dalam api neraka. Kita berbuat maksiat haram karena apa? Itu mengakibatkan kamu masuk neraka. Kamu mendolimi diri kamu sendiri. Nah, termasuk bodoh terhadap sesuatu yang bisa mengakibatkan kita celaka jika kita tidak mengetahuinya. Itu berbahaya. Makanya kesimpulannya kullu ma la ta'manil halak ma'a jahlihi, segala sesuatu
yang menjadikan kamu tidak selamat dari kebinasaan jika kamu bodoh terhadapnya, bodoh atasnya, fatalabu ilmihi fardun, maka mencari ilmu tentang sesuatu itu supaya kamu aman dari kebinasaan, hukumnya fardu. Sholat, kalau tidak sholat kita masuk mana? Neraka. Berarti kita harus belajar sholat yang benar. Puasa Ramadan, kalau kita puasa tidak benar, padahal di sekitar kita ada guru, ada ustadz, puasa kita salah, tidak sah puasa kita. Kalau tidak sah, dosa. Kebodohan kita ini sehingga puasa kita tidak sah, itu menjadikan kita dosa. Orang tidak puasa, dosa enggak? Orang batal puasanya karena kebodohan dia, dosa atau tidak? Hah? Kalau dia bodohnya bodoh yang udzur syar'i, tidak dosa. Tapi kalau bodohnya bukan bodoh udzur, bodoh bukan udzur itu apa? Dia bodoh di tengah-tengah ulama, dia berdosa. Puasanya tidak sah dan dia berdosa karena dia tidak belajar dengan benar. Hah? Tapi kalau dia puasanya salah, di mana tinggalnya? Di Gunung Salak sana, tidak ada internet, tidak ada ulama, tidak ada siapa-siapa, di tengah hutan sendiri. Jauh dari, kalau mau belajar jauh harus perjalanan kosor. Nah ini udzur, ma'dzur. Tapi kalau di Tangerang, di Jakarta, saya salah puasanya, berarti tidak niat tadi malam saya. Tidak sah puasa kamu. Dosa tidak? Dosa. Kenapa kamu tidak pernah belajar puasa? Hah? Harus belajar. Harus belajar. Begitu juga sholat. La yasughu laka tarkuhu, tidak ada alasan bagi kamu untuk meninggalkannya. Fahadihi hadihi wabillahi taufik. Semoga Allah memberikan taufik. Ini banyak yang tidak masuk, jadi bahasnya cuma 2 baris saja. Ini mungkin yang tidak masuk wali apa namanya takut ketinggalan semua ya. Jadi kita bahasnya cuma 2 baris. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita sampai di hari kiamat, agar kita semua berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah bagi mereka yang di luar supaya berada di dalam lingkaran Nabi Muhammad SAW, memberikan ilmu kepada mereka yang bodoh, memberikan petunjuk kepada mereka yang sesat, kepada mereka yang di jalan sesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, membahagiakan hati kita menyambut Ramadan, dan dijadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري والمصطفى رسولي أعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه إذا لفظت السحب والحمد لله
fil badri wa tanadi. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah. Kita harus